Gue yakin, lu pasti pernah ngalamin momen ini. Lu lagi santai, lagi scroll Instagram, tiba-tiba, deng, notif dari debt collector digital. Atau yang lebih parah, lu lagi iseng buka catatan keuangan di HP, terus scroll ke bagian utang. Jeder, angkanya gede banget sampai lu refleks langsung nutup HP terus pengennya tidur lagi aja, biar semua masalah itu hilang. Kayaknya masalah utang ini udah jadi national anthem kita ya. Nah, di episode kali ini kita nggak bakal bahas cara cepet kaya atau financial magic. Kita akan ngobrol santai banget kayak lu sama gue lagi ngopi di teras bahas gimana caranya beresin utang yang udah numpuk itu. Tanpa panik. Karena panik nggak bikin utang lunas, bro. Selamat datang di Logika. Tenang. Seperti tagline kita, logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Dan hari ini, keputusan yang paling penting yang harus kita ambil adalah berhenti lari dari utang. Utang numpuk, I get it. Rasanya kayak lagi naik mobil, ngebut di jalan tol, terus tiba-tiba lu sadar rem lu blong. Dan di depan ada jurang. Deg-degan, panik. Terus lu cuma bisa meluk setir dan berharap ada keajaiban. Tapi gini, utang numpuk itu bukan akhir dunia. Serius, itu cuma tumpukan masalah yang bisa diurai asal lu berani hadapi. Kenapa logika tenang bahas utang? Karena utang itu bukan cuma masalah duit, tapi masalah psikologi dan filosofi hidup. Utang bikin lu nggak tenang. Utang bikin keputusan lu selanjutnya jadi emosional. Dan kalau lu nggak tenang, lu nggak bisa mikir logis. Banyak orang bilang, utang itu ibarat memakai uang masa depan. Dan itu benar. Kita sudah menghabiskan potensi uang yang belum kita dapatkan, makanya pressure-nya gede banget. Hari ini, kita nggak bakal judging siapapun. Gue juga pernah salah ambil keputusan. Yang penting, sekarang kita duduk bareng, tarik napas, dan bilang, oke, game over buat lari-larian. Sekarang kita beresin. Inti dari semua ini adalah, lu harus jujur sama diri lu sendiri dulu. Dan itu adalah langkah paling berat. Bagian 1. Jujur sama total utang, bikin daftar lengkap. Oke, kita mulai dari langkah paling fundamental, langkah nol komitmen. Coba lu bayangin, lu lagi di hutan, lu tahu ada bahaya di mana-mana. Tapi, lu nggak tahu seberapa dekat bahaya itu. Feeling lu pasti nggak karuan. Utang itu sama. Lu cuma tahu, lu punya utang, tapi lu nggak tahu persis berapa jumlahnya, ke siapa aja, dan kapan jatuh temponya. Ketidaktahuan itulah yang bikin lu panik. Makanya, langkah pertama, bikin daftar lengkap. Ambil notes di HP lu, buku catatan, atau spreadsheet kalau lu mau agak rapi dikit. Tulis semua guys, dari utang kartu kredit, KPR, cicilan motor, pinjaman ke temen, sampai utang ke tukang nasgor langganan. Semua. Ini yang harus lu tulis. Nama utang atau kreditur, siapa yang nagih lu? Sisa pokok utang, jumlah awal minus yang sudah lu bayar. Bunga tahunan, APR, ini penting banget. Berapa persen bunganya? Cicilan bulanan, berapa yang harus lu bayar tiap bulan? Tanggal jatuh tempo, kapan lu harus bayar? Kenapa langkah ini penting banget? Karena ini adalah the moment of truth. Ini adalah lu menyalakan lampu di ruangan gelap. Begitu lu tahu berapa persis totalnya, misalnya, oh ternyata utang gue total 150 juta, maka masalah itu langsung berubah dari hantu yang menakutkan jadi angka yang harus dikelola. Filosof Epictetus pernah bilang, control what you can and ignore what you can't. Lu nggak bisa kontrol bunga yang udah lewat. Lu nggak bisa kontrol keputusan lu di masa lalu. Tapi, lu bisa kontrol satu hal. Lu bisa kontrol bagaimana lu menghadapi dan mengelola fakta utang lu sekarang. Tips dari gue, jangan cuma ditulis, tapi diurutin. Urutin dari total saldo utang terbesar ke terkecil. Ini namanya debt stacking. Tujuannya buat visualisasi dan psikologi. Begitu lu lihat angka utang lu berjejer, lu akan mulai mikir, oke, ini medan perangnya. Gue tahu musuh-musuhku. Ingat, jujur adalah awal dari ketenangan.
Lu nggak bisa berdamai sama musuh yang nggak lu kenal wajahnya. Bagian 2. Prioritaskan yang berbunga paling tinggi. The Avalanche Method. Oke, lu udah punya daftarnya. Sekarang lu tahu totalnya. Good job. Give yourself a pat on the back. Lu baru aja ngelewatin langkah psikologis terberat. Sekarang kita masuk ke strategi. Dalam dunia depth management, ada dua mazhab besar, Snowball Method dan Avalanche Method. Snowball itu utang terkecil dilunasin duluan. Itu bagus buat psikologi. Lu cepet dapat feeling menang. Tapi, kalau kita bicara logika di atas emosi, kita harus pakai Avalanche Method. Apa itu? Prioritaskan utang yang punya bunga paling tinggi. Utang itu kayak timer bom. Yang punya bunga paling tinggi, itulah yang TikTok-nya paling cepat. Dia yang paling cepat menggerogoti dompet lu. Utang kartu kredit, KTA, atau pinjaman online ilegal, biasanya bunganya bisa gila-gilaan, bahkan mencapai puluhan persen per tahun. Ini intinya. 1. Tetap bayar minimum payment untuk semua utang lu. Jangan sampai ada yang telat atau nggak dibayar. Karena telat sama dengan denda tambah bunga makin naik. No. 2. Alokasikan uang ekstra hanya untuk utang nomor 1, utang dengan bunga tertinggi. 3. Utang lain cukup bayar minimumnya aja. Bayangin gini, lu punya 2 ember bocor. Ember A bocornya kecil, ember B bocornya gede banget. Kalau lu punya 1 selotip, lu pasti pakai selotip itu buat tutup ember B dulu kan? Karena disitulah kerugian terbesar lu. Utang dengan bunga tinggi adalah ember B. Setiap rupiah yang lu pakai untuk melunasi utang bunga tinggi, itu artinya lu menyelamatkan uang lu di masa depan dari bunga yang super mahal. Ini adalah keputusan paling logis. Setelah utang bunga tertinggi itu lunas, alihkan semua uang yang tadinya lu pakai buat bayar utang itu ke utang bunga tertinggi kedua, dan seterusnya. Ini menciptakan efek longsoran, avalanche. Lu nggak cuma melunasi utang, lu juga menghemat ribuan bahkan jutaan rupiah biaya bunga. Ingat, fokus ke bunga dulu, baru nanti total pokoknya akan ikut kelar. Warren Buffett pernah ngasih advice ke kita semua. Dia bilang, the most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging. Momen lu mulai fokus bayar bunga tertinggi, lu udah berhenti menggali lubang. Lu udah mulai membangun tangga untuk keluar. Ingat, fokus ke bunga dulu, baru nanti total pokoknya akan ikut kelar. Bagian 3. Tawar bunga, restruktur, atau konsolidasi. Strategi negosiasi. Utang itu bukan takdir, utang itu kontrak, dan apapun yang namanya kontrak, itu bisa dinegosiasi. Banyak orang takut atau malu untuk telepon bank atau pemberi utang, padahal mereka itu pengen uangnya balik. Lu itu aset buat mereka guys, bukan musuh. Kalau lu nggak bayar, mereka juga rugi. Jadi, berhentilah merasa jadi buronan, angkat telepon, dan pakai logika lu. Ada 3 jurus utama di sini. Jurus pertama, nego bunga. Telepon bank atau kreditur lo, bilang ke mereka, gue lagi kesulitan finansial, tapi gue punya itikat baik buat bayar. Kalau lo bisa kasih gue bunga yang lebih rendah, gue janji akan bayar lebih cepat. Tawarkan solusi bukan keluhan. Banyak kartu kredit atau KTA punya program hardship atau penurunan bunga temporer. Lu nggak bakal tahu kalau nggak lu tanya. Bodoh amat kalau ditolak. Coba lagi. Jurus 2, restrukturisasi atau perpanjang tenor. Kalau bunga nggak bisa dinego, coba perpanjang tenor atau jangka waktu cicilan. Contoh, utang lu 10 juta, lu harus lunasin 6 bulan, berarti cicilan lu 1,6 jutaan. Berat. Minta perpanjang jadi 12 bulan, cicilannya jadi 800.000. Lu jadi punya napas. Memang total bunga yang dibayar jadi lebih banyak, tapi keuangan bulanan lu jadi lebih sehat. Lu jadi bisa fokus di utang bunga tertinggi lain yang tadi kita bahas. Ini adalah strategi mengurangi pressure harian. Jurus 3, konsolidasi utang, debt consolidation. Ini jurus pamungkas. Kalau lu punya 5 utang berbeda dengan 5 tanggal jatuh tempo dan 5 bunga yang berbeda-beda, kepala lu pusing. Konsolidasi itu artinya lu ambil satu pinjaman baru, misalnya dari bank yang menawarkan bunga rendah, untuk melunasi semua 5 utang lama lu. Keuntungannya,
1. Cicilan saja, lebih murah dikelola. 2. Bunga lebih rendah. Kalau lu pinter milih pinjaman konsolidasi, lu bisa dapat bunga yang jauh lebih murah daripada total bunga 5 utang lama lu. 3. Tanggal jatuh tempo cuma 1. Hidup lebih tenang. Tapi ingat, ini harus lu lakukan dengan logika tenang. Jangan sampai lu pakai pinjaman konsolidasi itu, terus malah utang lagi di tempat lain. Itu namanya gali lubang, tutup lubang, gali lubang baru. Fatal. Filosofi di balik negosiasi dan konsolidasi ini adalah tentang simplicity. Hidup yang simple, finansial yang simple, menghasilkan ketenangan pikiran yang simple. Guys, setelah kita ngobrol panjang lebar ini, gue harap ada satu mindset yang berubah di kepala lu. Utang itu bikin kita capek. Capek lari-larian dari telepon, capek ngumpet dari notif, capek pura-pura nggak tahu totalnya. Percaya sama gue, lebih enak capek beresin daripada capek lari terus. Mungkin proses ini bakal makan waktu 1 tahun, 2 tahun, atau lebih. So what? Waktu itu akan berlalu juga kan? Lebih baik waktu itu berlalu dengan lu sedang berjuang melunasi, daripada berlalu dengan lu sedang bersembunyi. Pada akhirnya, utang ini adalah ujian buat karakter kita. Ujian buat kedewasaan kita dalam mengambil keputusan. Dan saat lu akhirnya bisa bilang, gue lunas, perasaan itu akan lebih mahal daripada total value utang lu. Itu namanya kebebasan finansial dan kebebasan psikologis. Mari kita akhiri sesi kopi santai kita hari ini dengan kutipan dari Confucius. Our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. Kegagalan lu dalam utang itu fine. Yang penting lu bangun lagi, lu lihat datanya, dan lu mulai beres-beres. Logika di atas emosi. Jadi, gimana? Gue pengen tahu komitmen lu setelah nonton video ini. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Mulai hari ini, gue hadapi. Share juga strategi lu kalau lu punya hack keren buat beresin utang. Kita semua di sini buat saling support. Jangan lupa subscribe ke Logika Tenang biar lu nggak ketinggalan obrolan chill tentang psikologi, filosofi, dan pengembangan diri lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, tenang dalam setiap keputusan.